Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saya mau buat video bahas mengenai Persib yang akan main di Liga Champions ACL 2 besok di hari Kamis jam 19.00 atau jam 7 malam. Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, jadi kemarin setelah selesai pekan ke-5 semuanya berlangsung di hari Minggu. Jadi Liga 1 atau sekarang namanya BRI Super League telah memasuki pekan ke-5 dan Persib baru masuk ke pekan ke-4 karena pertandingan menghadapi Borneo FC kemarin di laga home itu tertunda. Persib akhirnya bisa menang 1-0 atas Persebaya. Laga pertandingan yang cukup menarik, tapi lebih ke drama dan intriknya, ditambah lagi hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Stadion menjadi genangan di lapangan, sempat tertunda beberapa menit sebelum akhirnya dilanjutkan, diputuskan oleh referee dan komite wasit atau official ininya. Saya pikir pertandingan akan ditunda untuk besoknya, tapi mungkin laga yang tersisa 15 menit lebih itu memang harus segera diselesaikan. Sedikit saya ulas, jadi kemarin itu sempat ada beberapa insiden, nggak beberapa sih, ada banyak insiden juga, tapi lebih menyoroti kepada proses terjadinya gol dari Persib yang diciptakan oleh William Barros lewat serangan apik, serangan balik dari Berginho ya. Jadi kejadiannya pada saat Persebaya sedang melakukan serangan, ada bentrokan antara William Barros dan juga Francisco Rivera. Kemudian ya bisa dibilang pelanggaran 50-50 sih menurut saya. Ada sisi pelanggaran, tapi wasit memang mungkin lebih fokus kepada sisi penyerangannya sebelum akhirnya dikontrol oleh lini belakang Persib, dan Berginho sudah menunggu umpan operan dan melepaskan umpan atau operan ke daerah kotak penalti Persebaya, dan di sana ada William Barros dari coming from behind, bahasa zaman dulunya, datang dari belakang dan langsung bisa mencetak gol. Itu gol satu-satunya Persib di pertandingan match kali itu, meskipun diwarnai beberapa cibiran atau hujatan kepada wasit, tidak banyak juga kepada Persib sendiri yang katanya selalu diuntungkan oleh wasit dan juga beberapa perangkat. Tapi memang di pertandingan kemarin itu menurut saya sih wasit sudah melakukan yang terbaik ya, meskipun banyak memang hal alpa atau kesalahan fatal beberapa yang ini ya, seperti waktu yang banyak disorot oleh netizen, di beberapa media pun disorot injakan daripada William Barros kepada siapa, Francisco Rivera, itu memang menurut saya agak fatal kalau nggak diambil keputusan. Ya bisa jadi seperti yang kita lihat gitu, ada titik serangan atau counter attack-nya berakibat menjadikan peluang gol tercipta, meskipun belum tentu juga kan gitu, cuman ya emang hasilnya gol ya mau gimana lagi. Tapi juga saya menyoroti beberapa pemain Persebaya dan Persib memang beberapa kali bentrok, seperti Tony Firmansyah, terus Arif Catur ya, tidak, jadi si wasit misalnya ada melakukan 2 kali pelanggaran atau lebih, tapi hanya dengan teguran saja dan wasit nggak cek VAR gitu, nggak ada juga mungkin konsultasi dari asisten wasit maupun wasit VAR yang ada di ruangan VAR itu ya. Biarkan itu jadi kontroversi karena memang dari komite wasit, dari Komdis, atau mungkin dari I-League yang sekarang namanya berubah jadi I-League, yang sebelumnya jadi LIB, tidak ada tanggapan. Biasanya Pak Peri Paulus ada komentar-komentar gitu, tapi mungkin dia sedikit meredam atau belum nimbrung. Nah itu dia. Persib menurut saya memang mainnya masih belum bagus, masih bapuk. Ini udah ada Tom Hai, udah ada Eleanor Renders, Andrew Jung juga sudah debut. Tapi apa mau dikata, permainannya masih gitu-gitu aja. Jadi Bojan Hodak ini sepertinya emang masih kesal juga kayaknya dari taktik atau strategi yang dia pakai, nggak semua berjalan dengan lancar gitu. Jadi hanya bisa pegang bola, bisa mengkreasi serangan atau change create, tapi untuk shoot on targetnya memang nggak begitu banyak gitu. Kalau shoot and goalnya sih banyak. Nah ini yang sangat mungkin dikesalkan oleh coach Bojan Hodak gitu ya. Saya juga berpikir ini klub paling mewah di yang saya tahu ya, di zaman sepak bola modern ini Persib. Banyak pemain asingnya juga ini udah wah banget. Terus juga pemain lokalnya juga, selain pemain timnas, pemain lainnya juga semua ini wah. Ini menurut saya Persib
nggak pakai sistem 11 pemain asing pun seperti musim lalu, misalkan 8 pemain asing 6+2 plus pemain tambahan baru yang lokal plus yang dari timnas yang ikut di terakhir ini, kloter terakhir kayaknya udah terlalu mewah untuk kelas Liga 1 ya, atau Super League ini. Eh, Cuman kenapa sampai sekarang masih belum ketemu ini klubnya di mana gitu. Jadi sangat jauh sekali di zamannya David dan Ciro gitu. Sekalipun mereka dibilang pemain yang sudah uzur, sudah tua, sudah veteran, termasuk Tyron Delpino yang orang banyak menyayangkan dia bergabungnya telat di usia 33 dan cedera, dan baru bisa membuktikan di usia kemarin 33 34 gitu, di usia yang nggak muda lagi gitu. Dan ternyata usia bukan halangan untuk perform ya, karena juga dia jadi top skor Persib, dan juga dia jadi pemain terbaik kemarin di Liga 1 karena berhasil membawa Persib menjadi juara back to back. Pastinya Bojan Hodak ini pusing banget. Sedikit saya juga mau mengeluarkan kekecewaan untuk Persib dan juga Bojan Hodak. Ini dari lubuk hati saya paling dalam sebagai fans Persib juga. Jadi dengan kedatangan akhirnya melengkapi 11 pemain asing ini, Bojan Hodak, nama terakhir Andrew Jong dari Ovikret Liga Yunani, pemain asal Prancis ini. Artinya ya saya juga nggak bisa menyalahkan Bojan Hodak yang kemarin katanya cukup dengan 8 atau sampai 9 pemain. Mungkin dia bilang waktu dia masih 8 pemain ini, dibilang hanya mungkin pemain 9 ini adalah pemain terakhir gitu ya. Tidak ada penambahan lagi, tapi akhirnya kuota itu dilengkapi ya, mungkin karena permainan tim belum membaik gitu. Ditambah lagi kedatangan Tom Hai dan Elino Renders. Saya sih tidak mengomentari sejauh mana strategi atau rekrutan yang mewah ini gitu dari manajemen Persib ya. Terima kasih gitu. Jadi memang benar-benar Persib ini memang dengan slogan sekarang Home of Champions itu memang ya membawa sebuah pemain juara. Tapi saya agak sedikit tanda kutip kasihan kepada pemain barunya yang lokal. Kita mah pemain lokal atau pemain lamanya juga kan akhirnya tergusur alias tersingkir ya. Mau nggak mau nama Deddy Kusnandar yang ya seharusnya dia masih bisa main lah spesialis babak kedua gitu, atau jadi pengganti pemain yang cedera atau yang absen gitu, yang suspend, yang ya cedera atau injury. Dimas Derajat juga spesialis babak kedua lah atau backup lah, masih ada gitu ya. Zalnando kan ke Persita gitu, Hen Herdiana ke Persik. Ya nama-nama mereka mungkin buat fans atau supporter Persib sudah sedikit berkurang ya, terutama Zalnando dan Hen ya. Di Mas Derajat mungkin sedikit. Nama Dado atau Dikus Nandar sepertinya masih layak untuk setidaknya menghuni pemain cadangan atau di bench gitu untuk satu musim ini. Tapi memang setelah cederanya kemarin dan dia baru akhirnya kembali lagi pulih setelah Liga kemarin akan berakhir, ditambah kedatangan pemain tengah yang asing juga membuat Coach Bojan Hodak berpikir dua kali ya, kalaupun mempertahankan Deddy Kusnandar porsinya akan berkurang dan juga akan disayangkan gitu kalau cuman dalam bangku cadangan saja. Terus ada Malis juga yang posisinya dirotasi, kadang jadi playmaker, kadang mendampingi Klok, jadi gelandang box to box. Itu sepertinya memang jadi opsi terakhir di tengah gitu, di antara Apitan Klok dan Luciano Goikosea gitu. Ditambah kedatangan daripada Tom Hai. Padahal kita dulu berpikir dengan datangnya Dewangga, Alvendra Dewangga, dia akan mengisi posisi backup back tengah, dia bisa difungsikan sebagai back kiri di timnas maupun juga gelandang bertahan gitu, membantu Mark Locke dan juga jadi Kusnandar gitu kan Dewangga ini. Tapi ternyata regulasi dirubah jadi 11 pemain asing, Persib juga akhirnya memenuhi kuota pemain asing tersebut. Jadi menit bermainnya saya pikir mungkin akan main spesialis babak kedua semua pemain lokal ini kan, karena dari setiap match hanya 9 pemain asing, 7 main di lapangan, 2 akan bergantian masuk di babak kedua gitu, tetap 7. Artinya pemain lokalnya akan menambah 3 di babak kedua ini gitu otomatis. Tapi nama Sadi Ramdhani, pahlawan dan pemain terbaik sawah FA juga di sini makin terbenam gitu ya. Jadi menurut saya juga kedatangan Sadi Ramdhani, Alfredo Dewangga maupun Hamre Hanuso yang menurut saya waktu musim kemarin 2 musim terakhir di Persik bagus, dia sering mencetak gol juga sebagai bek tengah produktif, ini terasa hambar gitu dengan kedatangan banyaknya pemain baru, terutama pemain asing dan 2 pemain timnas terakhir ini gitu. Jadi saya rasa bobotoh atau supporter Persib, fans Persib gak akan bisa melihat mereka di
di starting line up gitu, karena dengan komposisi 11 pemain ini starting line up, 7 pemain asing, 3 pemain lokal dan 1 pemain U23. U23 jatuh kepada nama Kakang Rudianto, Robi Darwis dan juga Zulkifli Lukmansah kalau nggak salah namanya. Opsi pertama pasti Kakang Rudianto karena dia memang sudah lama dan sudah fase di sisi kanan dan backup untuk sebagai back tengah. Opsi kedua ya Robi Darwis, kalau Kakang berhalangan cedera artinya mungkin slot kedua akan dimiliki oleh Robi Darwis, dan slot ketiga mungkin akan diisi oleh Zulkifli Lukmansah ya, seperti di Piala Presiden dia main di sisi wing kiri ya. Artinya 7 pemain asing sudah pasti itu milik ya main asing kan. Ya 3 pemain lokal kemarin saya pikir ada nama Beckham Putra, ada nama Mark Locke, dan ada nama Teja Paku Alam gitu. Nah, satunya milik Kakak Rudianto. Nah, sekarang dengan adanya maksudnya Tom Haye dan juga Eleanor Renders, otomatis kapten Mark Locke pasti akan dimainkan. Satu nama lagi akan jadi milik Tom Haye. Dan untuk satu pemain lagi saya akan bisa pastikan mungkin yang akan dirubah antara Teja Paku Alam atau mungkin Beckham. Kalau Teja Paku Alam diganti Adam Priestback, artinya Beckham main, Beckham, Mark Locke, dan juga Tom Haye untuk 3 slot pemain lokal ya gitu. Kalau misalkan Adam Priestback tidak main, Teja Paku Alam, Mark Locke, dan juga Tom Haye. Nah ini artinya Beckham aja pemain yang kemarin berkontribusi besar hingga dia dipanggil timnas oleh Patrick Kluivert di 2 kali FIFA Matchday akan berkurang menit bermainnya gitu. Nah itu yang saya sesalkan dan saya sayangkan dari apa nih, jadi makin menurut saya juga dengan 11 pemain asing ini nggak otomatis langsung instan sepak bola Indonesia jadi bagus, jadi bisa bersaing. Saya bukan tidak mensupport, tidak percaya, tapi tolonglah berdayakan juga atau perhatikan, bukan berarti dalam artian pemain lokal tidak bisa bersaing. Soalnya kalau ada pemain asing artinya pelatih pun atau terutama Bojan Hodak mengutamakan pemain asing terlebih dahulu gitu, karena memang mungkin bisa bersaing pemain lokal ini, tapi kan dengan CV pemain asing yang bagus-bagus ini, oke lah. Kalau yang musim lalu saya agak sedikit ngerti posisi Melson Dalima, posisi Meteo Cijan pun masih bisa ya maksudnya masih bisa head to head dengan Deddy Kusnandar, kiri mungkin dengan Beckham gitu. Kalau sekarang buat saya semua ini pemain bagus banget gitu. Jadi nggak ada celah sedikit pun untuk pemain lokal untuk bisa mencuri starting line up, kecuali memang si pemainnya kalau jelek sih kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Jadi misalkan nih dari 11 pemain ini jadi kiper satu lah, nggak usah dihitung 10 pemain. Ada yang main jelek, contoh misalnya William Marcelio agak turun, atau kemarin Luciano Goycochea masih belum dapat peak performanya. Dia selalu seperti apa ya, stres, jadi kayak gak dapat bola, tendangannya nggak akurat, jadi kayak bola-bolanya dia nendang seperti asal aja gitu, seperti frustasi lah maksudnya. Itu misalkan ada turun. Nah dari 2 pemain yang turun ini masih ada 8 pemain lagi gitu, yang utama ada di posisi belakang, 4 back asing, Putros, Barba, Cesar, dan juga Matricardi. Artinya 4 pemain lagi ada di depan, ada tengah dan depan gitu ya. Beljinho, William Barros, Ramon Tanke, Andre Jung. Ya ini gitu. Jadi kayaknya kedatangan Sadil ke Persib bukan di momen yang tepat deh, meskipun Coach Bojan pernah bilang dia sudah mengintip Sadil di 2 musim sebelumnya gitu. Pada saat ada isu kemudian gagal karena sisa kontrak lagi. Terus juga musim lalu ada isu juga karenanya satu musim terakhir akan dipinjam oleh Persib, apa mungkin sisanya 6 bulan itu akan ditebus gitu sisa kontraknya. Sekarang Sadil sudah benar-benar ada di Persib, tidak bisa dimaksimalkan, bukan berarti Persib tidak ingin memainkannya atau mungkin dia nggak perform. Memang kita nggak bisa kasih patokan juga kalau dia baru main 1-2 kali, ternyata emang belum memuaskan karena proses adaptasi. Tapi karena tuntutan besar bagi Persib yang targetnya ya high level gitu, sudah ingin berbicara di level Asia maupun juga di Liga gitu. Jadi celah untuk coba-coba kayaknya nggak akan banyak musim ini gitu, karena akan bermain. Kalau saya sih menyorotinya seperti begini, mengatasi dan mengantisipasinya. Coach Bojan bisa merolling atau merotasi pemain gitu. Mungkin pada saat hari Kamis nanti gitu, di tanggal 18 September, Persib akan menghadapi Lyon City Seller di ajang pembuka atau match pertama Asian Champions League 2 atau ACL 2 namanya. Persib tergabung di grup, dibilang susah enggak juga, dibilang gampang juga. Jadi kalau kita bilang gampang enggak juga, karena mereka lebih senior daripada Persib bermain di kompetisi Asia-nya gitu. Tapi kalau dibilang susah enggak juga gitu, asalkan kita bisa
melakukan pendekatan terbaiknya gitu, seperti mencuri poin di kandang lawan, memanfaatkan laga kandang ini dengan hasil yang positif, jangan kalah gitu. Apa seri, tapi jangan banyak seri, karena 3 laga ini kita harus maksimalkan, minimal menang 2 kali, seri sekali gitu. Kalau bisa 1 bersih semua. Satu, Bangkok United yang juga sudah sering main di kejuaraan Asia atau kompetisi Asia. Kedua ada Lyon City Sailor yang kemarin runner up ACL2 kompetisi ini dari Singapura. Dan terakhir adalah Selangor FA, ini juga dulu sempat beberapa kali friendly match sama Persib ya, sempat jadi kayak mungkin punya ikatan kerjasama ya, tapi sekarang sudah enggak kalau nggak salah. Nah, jadi ini ASEAN Shopee Cup tapi rasa maksudnya ASEAN Champions League 2 tapi rasa ASEAN Shopee Cup gitu. Sejauh mana kekuatan Persib? Nah ini, jadi kita akan bahas sekarang perbandingan daripada kedua tim ini. Persib musim lalu ketemu dengan Lyon City Sailor di grup yang sama. Musim lalu Persib satu grup dengan Lyon City Sailor dari Singapura, terus juga FC Zhejiang dari China, dan satu lagi dari Port FC dari Liga Thailand. Dan Persib harus berakhir di peringkat juru kunci karena memang sudah babak belur di putaran pertama, baru dapat poin di match ketiga gitu. Dan match ketiga itu adalah menghadapi Lyon City Sailor di kandang Persib ya, dengan skor 1-1. Dan akhirnya pada saat laga keduanya, di putaran keduanya di Singapura, Persib di luar dugaan bisa mengalahkan Lyon City Sailor dengan skor 3-2. Di saat itu ada gol yang sangat momentumnya dari Matteo Kochijan yang mencetak gol dari jarak jauh. Musim ini saya cek juga Lyon City Sailor tidak banyak perubahan. Pemain intinya tidak ada yang keluar. Tetap ada nama Maxime Lestien, jebolan dari pemain Liga Eropa. Terus juga ada Bart Lamselaar, juga pernah main di PSV Eindhoven kalau nggak salah. Dan juga Lennart Thai, dia pernah main di Utrecht FC dan juga Werder Bremen. 3 pemain ini adalah pemain kunci dari Lyon City Sailor ya. Tapi di luar pemain lain pun masih ada seperti Song Oyong, bekas pemain Persebaya juga, dan kaptennya Haris Harun. Dan di skuad ini pun ada tambahannya yang tidak kalah, yang mengejutkan adalah ada kedatangan daripada Anderson Lopez. Dia kenyang di Liga Jepang dan pernah menjadi top skor sekali atau 2 kali itu. Dia juga menjadi patokan besar untuk Lyon City Sailor, sepertinya untuk berjuang di kompetisi kasta teratas Liga Champion Asia yang elit ya, Anderson Lopez ini. Artinya ini Lyon City Sailor nggak main-main untuk membangun skuad ini yang sudah bisa dibilang Singapura League ini liga taninya siapa? Lyon City Sailor gitu, sama seperti Liga Malaysia yang sekarang didominasi oleh JDT atau Johor Darul Ta'zim yang berhasil menang juara liga 11 tahun berturut-turut. Jadi udah nggak aneh lagi kalau JDT juara lagi, jadi kayak nggak ada pesaing. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Lyon City Sailor di beberapa musim terakhir, dia juaranya. Beda dengan Liga Indonesia yang masih seru, masih ganti-ganti, kecuali yang mungkin setelah kemarin Persib 2 kali berturut-turut. Juga kemarin juga gak ada yang menyangka Persib bakal juara lagi, dan pada saat Persib menjadi juara pun gak ada yang menyangka karena ada di peringkat 4. Untungnya sistem Championship Series dan Persib lolos di semifinal dan sampai ke final. Oke, kita bahas, dan head to head juga di sini skuad dari Lyon City Sailor total lewat transfer marketnya adalah 158,96 miliar, sedangkan Persib sendiri di 128,36 miliar. Artinya memang dari market value ini sendiri sih nggak jauh ya, hanya sekitar perbedaannya 30 miliar saja. Berarti artinya mungkin agak jauh, tapi agak dekat juga, nggak jomplang. Ini berkat kedatangan Tom Hai dan juga Elinor Renders, karena nama Tom Hai masih market value masih gede juga gitu di Eropa, dan juga Elinor Renders karena patokannya dia masih muda, dia masih 24 tahun gitu. Ada nama juga Andrew Jung gitu kan. Kemarin ada Futros jadi juga, dan Barba dari Italia, dari Como. Nah itu dia yang jadi. Tapi menurut saya pertandingan besok saya sih sebenarnya nggak yakin Persib akan bisa menang gitu ya, karena dengan permainan yang 1 match, 2 match, 3 match, 4 match ini kayaknya nggak mencerminkan Persib juara bertahan gitu. Dan ditambah pemainnya ini bukan pemain ecek-ecek gitu, saya aja nggak nyangka gitu. Skill mereka tuh mewah. William Barros, Ramon Tangga top skor Liga Kamboja, Birjin Ho kita tahu lah, dia sekarang seolah-olah menggantikan Chikiro di sisi sayap kanan maupun kiri gitu. Pemain lainnya Matrikardi, Cesar, Putros, Barba, Luciano Goicoechea,
kayaknya nggak ada yang kurang, ditambah lokalnya pun makin bagus. Kalau Persib kemarin musim lalu hanya menambah Adam Alis di posisi lokalnya, sekarang ada nama Sadio Ramdhani, ada Hamrai Hanusa, ada Dewangga, Afriana Dewangga. Ini nggak bisa, harusnya sih bukan lagi tertatih, harusnya Persib bisa menang meyakinkan gitu, bukan hanya sekedar 1-0, 2-1. Persib dengan skuad seperti ini memang bisa memecah konsentrasi di dua kompetisi gitu yang harus dilakukan ya. Di atas kertas Persib sepertinya sih ini titik balik dari Persib ya, karena menurut saya ini meskipun permainan Persib sedang tidak bagus, tapi di match ini aturan ini memang tidak ada aturan yang seperti syarat-syarat tertentu ya, karena kalau nggak salah di tahun lalu pun pemain asing tergantung di liganya akan semua diturunkan gitu, setara dengan pemain lokal. Jadi misalkan di sana pemain asingnya 15 boleh turun gitu, di dua babak misalkan. Kalau punya 8 ya 8 gitu, dan Indonesia sekarang hanya punya 11 ya 11 bisa diturunkan gitu. Artinya pemain asing sepertinya sudah tidak ada lagi kotak-kotakan, sepertinya akan diturunkan semua oleh Coach Bojan. Mungkin hanya tersisa nama Mark Locke dan Tom Hai yang akan mengisi 11 starting lineup nih. 9 pemain saya pikir akan main. Adam Prisbeck, saya nggak tahu apakah dia masih cedera atau dia masih pemulihan atau masih ada hukuman dari liga sebelumnya. Dia sudah masuk ke 4 match Persib ini belum bisa ditampilkan gitu. Terakhir dia hanya nonton bersama William Marcelo di tribun VIP ya gitu ya. Jadi saya pikir ini harusnya jadi momen pas buat Adam Prisbeck tampil sebagai penjaga gawang Persib di starting line up ini gitu. Terus juga 4 back, nggak ada lagi syarat U23, artinya saya pikir 4 back ini akan masuk. Putros di kanan, Barba di kiri, tengahnya Matrikardi dan juga Julio Cesar. Tadi saya bilang 2 pemain gelandang box to box-nya ada Tom Hai dan juga Mark Locke ya. Tapi beda sedikit fungsi. Mark Locke bisa mendelay bola sebagai holding midfielder, membangun jembatan dari lini belakang ke depan, sedangkan Tom Hai mengkreasi serangan atau change create. Dia memegang bola, dia akan menjadi sesuai dengan julukannya profesor. Dia akan coba menerapkan beberapa taktikal juga, apakah ini umpan, apakah ini akan menjadi kreasi di lini sisi kanan atau sisi kiri, atau mungkin dia akan mencoba beberapa tembakan dari luar kotak penalti seperti itu. Dan satu playmaker sepertinya akan jatuh kepada Luciano Goycochea ya, meskipun saya sebenarnya menilai ini dia pemain kayaknya nggak bagus-bagus banget gitu. Beda pada saat kita lihat cuplikannya pada saat dia membela Perak FC, dia jadi kapten gitu, membawa bolanya bagus, build up-nya bagus, banyak free kick yang dia bisa bikin gol. Apa karena masih proses adaptasi atau memang dia kaget pada saat klub sebelumnya Perak FC klubnya nggak sebegitu besar gitu, supporternya nggak sebegitu banyak, sekarang main di klub juara dan dia masih prosesnya agak lama gitu. Ya kita nggak bisa nyalahkan 1-2 match juga gitu ya. Tapi saya pikir kayak Coach Bojan percaya kepada Luciano Goycochea, dia akan ditempatkan di posisi playmaker. Lalu 3 pemain depannya, 2 wing, saya pikir akan menjadi milik Berginho lagi, Rosenberg, Berginho, dan 1 William Marcelo yang kemarin absen. Kayaknya ini sebenarnya taktikal dari Bojan Hoda kemarin lebih memilih William Marcelo yang menurut saya harusnya dia bisa main kemarin di babak kedua ya. Kenapa harus Andrew Jong, William Barros, dan juga Ramon Tanke yang masih belum bisa membuktikan kapasitas golnya gitu. Dan satu penyerang saya akan milih William Barros yang sudah tune in dengan Persib gitu ya. Di saat dia main buruk, di saat dia main bagus, dia beberapa kali kehilangan kesempatan, kehilangan bola, tetapi dia insting golnya masih dapat, kecuali pada saat dia gagal penalti pada saat lawan PSM gitu ya. Itu lebih ke mental menurut saya sih. Nah ini dengan 11 pemain ini, 2 pemain lokal rasa naturalisasi, Marco dan Tom Hai, 9 pemain asing. Di babak kedua artinya Persib punya 2 pemain asing lainnya ya akan masuk, Andrew Jung juga Ramon Tanke. Sebenarnya akan dimaksimalkan juga di babak kedua sih. Akan habis-habisan Persib memaksimalkan laga kandang melawan City Seller. Secara garis besar kembali lagi saya yakin skuad ini lebih bagus dan lebih kuat dari musim lalu, tapi dilihat dari keyakinannya, kenapa musim lalu pada saat tidak yakin kita bisa seri di kandang dan bisa menang di Singapura dengan skuad yang mewah sekarang, kenapa kita nggak bisa menang di kandang gitu. Sekalipun banyak kritikan dan banyak juga yang tidak yakin dengan kondisi Persib sekarang, tapi ya apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, gak usah ada alasan lagi main jelek, main pragmatis, yang penting kita bisa menang, meyakinkan, kalau bisa banyak cetak gol, kita buat prosesnya Persib growth jadi naik gitu. Setelah menang, seri, kalah,
menang tipis. Nah ini saatnya untuk menang menjadi kunci pertama Persib untuk melangkah ke next babak selanjutnya. Tapi harus menang dulu di laga awal ini. Saya akan memprediksi skor mungkin tipis 5-5, 4-5, tapi saya berharap meskipun dengan keyakinan yang tidak banyak, Persib ini titik balik Coach Bojan Hodak kepada timnya untuk bisa mengalahkan Lyon City Seller sebelum nanti akan bersua di babak lanjutan BRI Liga 1 menghadapi Arema di kandang Arema Malang. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.